Nah, hari ini Tuhan mau berbicara buat kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasi dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan ada, tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Hidup Ambon yang dikasihi Tuhan, judul yang saya bawakan di hari ini, kuatkanlah hati, janganlah takut. Jadi ini firman Tuhan untuk jemaat Hidup Ambon. Karena seperti biasa saya selalu menanyakan Tuhan. Dan saya dengar jelas suara Tuhan ini buat saya. Tuhan berbicara supaya kita semua kuat. Tuhan berbicara supaya kita semua tidak perlu takut. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui bahwa menjadi anak Tuhan atau orang benar tidaklah mudah. Betul? Banyak orang berpikir setelah menjadi anak Tuhan, setelah bertobat dari cara hidup salah, jadi anak Tuhan, jadi orang benar, kemudian setia beribadah kepada Tuhan, bawa persembahan perpuluhan di rumah Tuhan, melayani Tuhan, maka kehidupan akan lancar-lancar saja dan bebas dari segala macam persoalan. Tidak demikian. Karena setelah kita bertobat, terima Yesus, beribadah dengan setia melayani Tuhan, ada begitu banyak masalah persoalan antre menanti kita, menunggu kita. Suka atau tidak, kita tetap menerima Dia. Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami banyak persoalan hidup. Silih berganti, tadi saya sudah bilang. Persoalan itu antre buat kita. Jadi mungkin kita berpikir dulu saya belum bertobat kok, aman-aman saja saya. Tetapi setelah jadi anak Tuhan susah sekali ya. Sangat susah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin akhir-akhir ini ada banyak masalah yang dihadapi. Masalah rumah tangga yang kacau. Masalah rumah tangga yang kacau balau. Mungkin hancur. Mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Atau masalah kondisi ekonomi yang sulit. Anda terus berjuang, tetapi kondisi ekonomi Anda itu sulit. Masalah pekerjaan yang tidak menentu. Kemudian masalah sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Sakit yang berkepanjangan. Sudah doakan, tapi terus sakit. Kemudian mungkin Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasihi atau Anda cintai. Kemudian ada persoalan-persoalan lain seperti dalam keluarga Anda tertolak, Anda mengalami kekecewaan. Kemudian dalam rumah tangga Anda mengalami masalah-masalah dengan anak-anak, mengalami masalah dengan istri Anda atau suami Anda. Kemudian masalah jodoh yang tak kunjung datang-datang, sudah bergumul tahun-tahun belum muncul. Dan masalah-masalah lain lagi yang sementara Bapak Ibu Saudara alami. Dan semua ini menenggelamkan kita, membuat kita tidak berdaya. Betul Bapak Ibu? Ya, kita merasa tidak berdaya. Kita merasa seperti Tuhan tidak ada. Kita merasa seperti Tuhan pilih kasih. Kita merasa bahwa kita terbuang. Kita merasa kita sendiri. Seperti Tuhan tidak pedulikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, Israel digambarkan sama seperti padang gurun, sama seperti padang kering, sama seperti padang belantara. Dan kalau kita bicara padang itu berbicara tentang masalah penderitaan, masalah kesulitan, masalah tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Ya, saat itu mereka menghadapi satu peristiwa besar di mana kota mereka dihancurkan oleh bangsa lain dan mereka tidak mampu untuk mempertahankan kota mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel ini begitu sombong di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau diatur oleh Tuhan. Mereka selalu menentang Tuhan dan firman-Nya. Seperti kemarin Tuhan ingatkan kita,
Jangan kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Selama Anda tidak mau diatur Tuhan, Anda sama yang Lucifer. Dia berpikir dia tidak perlu diatur Tuhan. Jadi saya mau bilang, kita semua bersalah. Kita semua punya kesalahan. Dan kita harus rendahkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Mau diatur, mau ditegur Tuhan, mau dinasihati Tuhan. Jangan kita menentang Tuhan dan firman-Nya. Seharusnya bangsa Israel itu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Kalau sudah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan masalah silih berganti, bahkan dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, seharusnya datang merendahkan diri, berteriak minta tolong. Tolong saya Tuhan. Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan itu Bapa yang baik, saudara. Kalau orang tua kita di dunia ini baik untuk kita, saya mau katakan Tuhan itu lebih baik dari orang tua kita. Tuhan Yesus berkata, Bapamu yang jahat tahu beri yang baik untuk anak-anaknya, apalagi aku. Jadi rubah cara pandang Anda ketika masalah datang. Jangan Anda berpikir Tuhan tidak peduli dengan saya. Apakah Tuhan tidak lihat saya melayani Tuhan? Mengapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Tidak seperti itu, saudara. Setiap masalah persoalan terjadi dalam hidup kita, semua punya tujuan. Dan Tuhan selalu punya tujuan yang baik untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah jahat untuk kita. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus itu Bapa yang baik. Bukti cintanya, saudara, dia mati buat kita. Itu bukti kasih Tuhan yang besar. Apakah dengan tidak ada beras kita katakan Tuhan tidak baik? Dengan tidak ada uang di dompet kita katakan Tuhan tidak baik? Dengan tidak ada kita punya rumah kos-kosan kita bilang Tuhan tidak baik? Tuhan tetap baik. Beras tidak ada, uang tidak ada, rumah tidak ada, hanya kos-kosan. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap setia dengan janji-janjinya. Mungkin musim corona, virus corona, saudara berkata Tuhan tidak baik. Masalah saya, proyek-proyek saya semua terganggu. Uang saya tidak ada, semua sudah saya lepaskan. Tapi mana uangnya saya mendapatkan apa-apa? Saya mau katakan Tuhan tetap baik. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan tetap ada buat Anda. Firman Tuhan tadi kita baca, Tuhan sangat baik bagi orang Israel. Ia memberikan harapan baru bagi mereka. Sekalipun padang kering, sekalipun padang gurun, padang belantara, kota hancur. Tapi Tuhan bilang, aku memberikan bagi kamu pengharapan yang baru. Aku memberikan bagi kamu janji-janjiku supaya kamu kuat. Setiap kali kita dalam tekanan, masalah, persoalan, kedukaan karena kita ditinggalkan orang-orang kita cintai, atau kedukaan karena orang-orang kita kasihi sakit, saya mau katakan dalam kondisi itu Tuhan tetap baik. Tuhan sangat baik dan dia ada untuk menolong kita. Tuhan berikan janjinya buat mereka. Melalui Nabi Yesaya Tuhan berkata, padang gurun, padang kering, padang belantara akan bersorak-sorai, akan berbunga. Amin, saudara. Jadi kondisi tadi yang menderita, yang sengsara itu akan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Cuma kita ini selalu fokus pada belantaranya, keringnya. Kita selalu fokus pada padangnya, penderitaan masalah. Kita tidak fokus bahwa apa sih yang Tuhan mau kerjakan di balik penderitaan ini. Kita selalu fokus untuk hal ini. Jadi kita tidak pernah melihat apa yang akan Tuhan siapkan. Itu kita gagal di situ. Kita selalu gagal karena kita lihat masalah. Amin. Kita selalu masalah itu, dan itu menekan kita. Mari kita alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kasih buat saya di balik persoalan ini? Saya belajar seperti itu dan suami saya. Kalau masalah datang dalam hidup kami, berarti ada hal besar yang Tuhan mau kasih. Entah promosi atau berkat-berkat kejutan. Kami belajar hal itu. Jadi kalau masalah datang, kami tetap tenang. Karena kami mau lihat sesuatu di balik itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui Nabi Yesaya Tuhan katakan, bilang berdong. Padang gurun, padang belantara. Kemudian apalagi padang kering itu akan berbunga. Kehidupan tandus tanpa harapan itu akan berbunga. Artinya akan ada lagi kehidupan yang di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Jangan terlalu lihat itu padang. Karena selalu lihat padang, nanti menangis, nanti kecewa. Jadi ini Yesaya berkata, kemuliaan Allah akan dinyatakan kepadamu bangsa Israel. Ini menunjukkan akan adanya keselamatan bagi bangsa Israel yang diprakasai langsung oleh Tuhan Allah. Tuhan akan datang menyelamatkan mereka dan memberi pembalasan bagi bangsa yang telah menjajah mereka. Jadi Nabi Yesaya berteriak di dalam kondisi yang menyakitkan, kondisi yang sangat parah itu. Semua akan dipulihkan Tuhan. Tuhan akan datang dan memulihkan semua yang terjadi. Kesusahan, air mata, penderitaan, tantangan, semua akan dipulihkan. Nabi Yesaya berteriak seperti itu. Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel, umat pilihannya, jangan takut bangsa Israel. Sebab Allah sendiri yang langsung turun menghadapi musuh-musuh kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi itu luar biasa ya firman Tuhan. Jangan takut. Dalam kondisi virus seperti gini, Anda harus berhubungan dengan Tuhan Allah. Anda harus beribadah kepada Tuhan Allah. Karena hanya janji Tuhan ambilkan kita kuat. Kalau Anda tidak pernah mengikuti ibadah, Anda akan terus jatuh. Anda akan terus jatuh dan kecewa dengan Tuhan, dengan semua yang terjadi dalam hidup. Kemarin saya tangkap sesuatu yang dikatakan oleh Bapak Pastor Roni Sigar lagi, dulu Sekum Sinode. Sekarang beliau di Dewan Apostolik. Di surga malaikat-malaikat Allah
menyembah dalam penghormatan akan Tuhan Allah. Di surga itu orang menghormati Tuhan Allah. Mereka menyembah Tuhan Allah dalam penghormatan, dalam ketakutan akan Tuhan Allah. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, lari sana sini, pikir nasi, pikir pakaian cuci, semua bilang, Anda sembah bukan Tuhan Allah. Anda sembah nasi Anda sembah pakaian cuci Anda, bukan Anda sembah Tuhan Allah. Jadi dalam musim-musim seperti gini kita harus mencari Allah, merendahkan diri, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Hanya karena pada Tuhanlah ada jalan keluar. Tuhan Allah itu kudus, Tuhan Allah itu suci, Dia itu Bapa itu penguasa alam semesta, Bapa itu pemilik hidup kita. Kita harus menunjukkan rasa hormat akan Tuhan. Tidak boleh sembarangan Anda melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang indah di muka bumi saudara selain kita berjumpa Tuhan Allah. Tapi kalau kita berjumpa dengan Allah pencipta kita, penebus hidup kita, Allah pemilik hidup kita, sukacitanya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Itu sukacita abadi. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang disampaikan Nabi Yesaya dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, ayat 3. Yang kedua, kuatkanlah hati, janganlah takut, ayat 4b. Dan yang ketiga, lihatlah Allahmu akan datang, ayat 4c. Ya kita lihat yang pertama, Nabi Yesaya katakan kepada mereka pertama, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara lemah lesu, itu berbicara tentang lelah, situasi yang lelah, situasi yang letih, tidak bersemangat, tidak berdaya, hilang harapan. Itu lemah lesu. Jadi tangan yang lemah lesu adalah gambaran orang-orang tidak mampu lagi untuk melakukan apapun. Mereka sudah lelah, letih. Ini orang-orang yang tangannya lemah lesu, tidak mampu lagi untuk melakukan apapun. Mereka letih lesu, tidak berdaya. Mereka merasa lemas, putus asa, patah semangat dengan persoalan tantangan yang dihadapi. Karena mereka melihat tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tahun lepas tahun hal-hal itu saya yang terjadi. Makanya Tuhan katakan untuk Nabi Yesaya, katakan supaya mereka kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Mereka umat Israel harus saling menguatkan. Mereka harus saling menolong. Mereka harus saling mengingatkan bahwa pada Tuhan ada jalan keluar. Mereka harus saling didorong untuk melihat sekalipun kondisi ini lelah, capek, tidak ada harapan, tapi mereka harus saling mendorong, mengingatkan, menasihati bahwa jangan putus asa, ada Tuhan. Ada Tuhan Allah kita, ada penebus kita, ada Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kita datang dengan hadirat dan urapan Tuhan, mereka akan bangkit lagi. Kalau sudah kondisi ini, sudah terasa Tuhan sudah tahu di mana. Masalah itu silih berganti, tidak tahu, antri terus, jadi tidak tahu Tuhan di mana. Pokoknya sudah tidak tahu, pikiran sudah kalut, persoalan-persoalan tiba-tiba datang. Kita tidak tahu mau buat apa. Jalan tertutup, tidak ada jalan keluar. Tapi saya bilang, kuatkanlah tangannya lemah lesu. Hai orang Israel, kamu harus saling menguatkan. Kamu harus saling menasihati, kamu harus saling mendorong supaya kamu kuat. Saat ini kita mengalami proses-proses yang panjang. Masalah sini berganti, kita sudah lemah, kita sudah lesu, kita sudah seperti wow sampai di sini sudah patah semangat, sudah tidak berdaya. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Tuhan mau bilang, Leni katakan buat dong harus kuat. Amin. Tuhan bicara buat saya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saya dengar jelas suara itu bagi saya. Jadi katoran di antara hamba-hamba Tuhan harus saling menguatkan. Antara jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, kita harus saling mendorong, kita harus saling menguatkan. Ayo maju, pasti bisa. Memang persoalan rumit besar tapi bisa. Proyek-proyekmu tidak jalan tapi dengar, pasti ada jalan keluar. Karena kita punya pengharapan, itu Tuhan yang hidup. Tuhan pasti tolong kita. Mungkin sekarang belum waktu, tapi ada waktunya. Kita saling menguatkan. Dan kalau kita saling menguatkan, jangan Anda tidak mau untuk dikuatkan. Anda rela hati untuk terima. Kalau kita katakan, Anda harus kuat, Anda harus maju. Anda jangan ikuti jalan ini, coba ikuti jalan ini. Ini jalan Tuhan, pasti bisa. Jadi Tuhan berbicara buat kita semua nih yang lelah, letih, yang putus asa, patah semangat dengan persoalan-persoalan. Tuhan mau bilang, miliki hati yang kuat. Amin. Berdiri dan lihat bahwa ada Tuhan. Mungkin kau lihat tuh jalan tertutup semua, tidak tahu mau jalan mana Tuhan. Tapi kau tenang, kamu akan melihat ada jalan. Selama kita putus asa, selama kita patah semangat, selama kita tidak berdaya, selama kita lesu, jalan itu tertutup. Kita tidak melihat jalan itu. Setiap kali kita kecewa, jalan itu tertutup. Tapi setiap kali kita tenang, setiap kali kita
tenang, setiap kali kita tenang, setiap kali kita angkat muka ke surga, kita akan melihat jalan itu. Jalan kemenangan, jalan keberhasilan, jalan kesuksesan. Jadi bukan ini untuk orang Israel saja, tapi untuk kita semua. Kau sudah letih dengan perjalanan hidupmu. Ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda, kau memang sudah letih. Pelayan Tuhan, mungkin kau letih. Semua katakan buat Anda, ada jalan keluar. Lutut yang goyah. Goyah artinya tidak teguh, tidak tetap. Lutut yang goyah adalah gambaran orang-orang yang tidak dapat berdiri dan bangkit dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Artinya orang-orang ini waktu menghadapi masalah, mereka bingung, mereka bimbang, mereka pusing, mereka stres, mereka depresi. Tidak bisa berdiri le mama, itu tidak mungkin. Saya bilang mungkin. Setan selalu bilang kita, tidak mungkin. Mana mungkin? Saudara, saya mau bilang, Tuhan Allah kita mengasihi kita. Tanamkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus sayang saya. Orang tidak sayang saya, Tuhan Yesus sayang saya. Orang tidak peduli dengan saya, tapi Tuhan Yesus peduli dengan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita saling menguatkan, kita saling untuk menopang satu dengan yang lain. Supaya lutut-lutut yang goyah, yang tidak kuat berdiri ini jadi berdiri, jadi teguh. Jadi tanggung jawab kita, baik sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang sudah ditebus, kita harus saling menguatkan, saling menopang. Dalam telepon-telepon kita saling menguatkan, kita saling mendorong orang untuk maju, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara, jadi saya harap jemaat dari Hidup Ambon, mari kita saling menguatkan, kita saling mendorong, kita saling maju. Katakan Yesus Tuhan ada. Tuhan itu sanggup untuk melakukan apa saja, tidak mungkin menjadi mungkin, tidak ada menjadi ada. Bahkan satu detik pun Allah sanggup untuk buat mujizat. Makanya pikiran kacau, bingung, stres, depresi, buang. Pikiran kacau, pikiran stres. Kalau kita jalan saat ini, saya mau kita kacau, kalut. Aduh, kita paling pusing, tahu mau bikin apa? Aduh. Hei, saya mau bilang buat Anda, kalau kacau pikiran, stres, tekan, saya pernah lihat jalan. Saya pernah lihat jalan keluar yang Tuhan kasih. Saya pernah lihat solusi. Jadi nikmati hidup itu saja, amin. Saudara selalu mikirkan yang tidak perlu. Makanya suami saya dulu berkhotbah, ajar anak-anak itu firman Tuhan. Bawa anak-anak itu ke gereja, ajar firman Tuhan. Kasih sekolah dong. Besok dong sudah selesai kuliah. Dong kerja, dong bikin rumah. Tidak perlu taruh warisan. Itu nanti bikin anak-anak jadi permusuhan. Yang kedua saudara, poin yang kedua yang saya sampaikan untuk umat Israel. Kuatkanlah hati, jangan takut. Kuat artinya teguh, tegar, kokoh. Jadi kuatkanlah hati artinya orang Israel walaupun kamu hadapi persoalan hidup di dunia ini yang bertubi-tubi datang dan sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi Anda harus tetap tegar. Anda harus tetap teguh berdiri. Anda harus kokoh berdiri. Karena hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam ujian. Jadi walaupun masalah tantangan datang silih berganti, Anda harus kokoh berdiri. Anda harus teguh pegang firman Allah. Anda harus pegang janji-janji Allah. Anda tidak boleh berubah. Anda tidak boleh keluar dari firman Allah. Anda tidak boleh plimplang. Hari ini percaya, besok tidak. Anda harus tetap pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu, saudara dengar, sampai kapanpun janji itu tergenapi. Jadi kalau Anda sudah dapatkan janji Tuhan, pegang dia. Walaupun hari ini belum lihat, saya mau katakan satu saat janji itu tergenapi. Anda harus tetap percaya pada Tuhan dan janjinya. Sekalipun persoalan yang Anda hadapi itu sangat rumit. Pegawai negeri, pejabat-pejabat. Tadinya mungkin Anda cuma di bawah ya, level bawah. Sekarang Tuhan naikkan lagi ke jabatan-jabatan yang tinggi, jabatan-jabatan penting. Dan Anda mulai merasa Tuhan, kok masalahnya tambah banyak. Jangan takut. Karena kalau Tuhan naikkan level hidup Anda ke tempat tinggi, Allah itu tahu menolong. Allah itu tahu membuka jalan untuk Anda. Allah itu ada di samping untuk menolong Anda. Tidak sulit. Selama Anda hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, Anda tidak pernah merasakan Tuhan hadir. Jadi mulailah bergaul dengan Tuhan. Kalau masalah dan persoalan datang dalam hidupmu, dengar, carilah Tuhan. Karena pada Tuhan ada jalan keluar. Jangan Anda cari dukun-dukun. Jangan cari orang-orang pintar untuk menyelesaikan persoalanmu. Itu sangat berbahaya. Kalau Anda sakit, ada obat tinggal minum. Jangan cari dukun, saudara. Anda mungkin sembuh, tertolong saat itu. Tapi yang Anda harus korbankan nyawa Anda. Darah Anda harus jadi korban. Jadi berhenti berurusan dengan dukun-dukun. Berhenti berhubungan dengan orang-orang pintar untuk menyelesaikan persoalan Anda. Tuhan Allah kita ciptakan kita. Dia pemilik hidup kita. Dia tahu jalan keluar untuk persoalan kita. Bukan dukun-dukun. Jadi kalau dukun-dukun yang mendengar khotbah saya, Anda perlu bertobat. Lutut Anda harus bertekuk lutut.
lutut dan Anda punya lidah harus mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau Anda tidak bertobat dari kegiatan Anda, maka hukuman akan datang dan tempatmu neraka. Jangan engkau menyesatkan orang-orang dengan perbuatan-perbuatan yang seperti engkau itu Tuhan Allah, padahal engkau setan yang menyamar. Carilah Tuhan Allah kita, Allah yang kita sembah dalam Yesus. Bukankah banyak perbuatan mujizat Tuhan lakukan? Bukankah banyak perbuatan mujizat yang kita terima dalam hidup kita? Berhenti berhubungan dengan dukun, berhenti berhubungan orang pintar, orang tiup-tiup, saudara. Kalau Anda sakit ada obat atau ada suster, jangan pergi ke dukun untuk sumur-sumur, saudara. Setan itu selalu minta nyawa, saudara. Setan selalu minta nyawa dari kita. Sebab itu berhenti berhubungan dengan dukun dan roh-roh jahat. Anda harus berhenti. Carilah Tuhan Allahmu, andalkanlah Tuhan Allahmu. Amin, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya persoalan, carilah Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri Anda, jangan andalkan kekuatan Anda, jangan andalkan kehebatan Anda, jangan andalkan kepintaran Anda, jangan andalkan jabatan Anda, jangan andalkan kedudukan Anda, jangan Anda andalkan semua itu. Anda harus andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia atau teman Anda atau keluarga Anda. Jangan, saudara. Ketika Anda menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan Allahmu, rendahkan diri di hadapannya, memohon belas kasihannya, dan Tuhan punya cara banyak untuk menolong Anda. Entah lewat teman, sahabat, keluarga, atau orang-orang yang memang Anda tidak mengenal. Tuhan pakai banyak cara untuk tolong serangan saya. Orang-orang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan akan pakai mereka untuk tolong serangan saya. Tuhan punya cara banyak, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh punya cara banyak untuk tolong kita. Berhenti di dukun. Jadi datang buat Tuhan, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Tunggu saja. Waktu Tuhan itu berbeda dengan kita, tapi selalu tepat. Firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kemudian ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi jangan andalkan manusia siapapun, jangan. Kita andalkan Tuhan. Nanti Tuhan memerintahkan orang-orang, termasuk saya bilang binatang tadi, untuk menolong kita. Kan binatang juga tolong Elia tuh waktu di Sungai Kerit. Betul? Itu kan burung gagak pemakan bangkai. Pasti wow, ini lahap nih, gagak makan. Elia tidak akan lagi di Sungai Kerit. Tapi saudara lihat, artinya gini, orang jahat pun Tuhan akan pakai tolong kita. Jadi sekarang ini jangan andalkan siapapun, andalkanlah Tuhan Allahmu. Tuhan ada buat kita. Saudara, kalau kita jalan ke sana, Tuhan bilang, hehe sini, mari ada beta. Karena pasti datang perbeta, karena saya pikiran kacau terlalu. Dalam keadaan goncang, Tuhan tidak bisa berbicara buat kita, saudara. Kalau saudara goncang, kacau balau, Tuhan tidak bisa bicara. Saudara harus tenang untuk mendengar Tuhan berbicara. Dan waktu Tuhan berbicara, air mata kita pasti jatuh. Kita pasti rasa, aduh, kok Bapak begitu baik, Bapak begitu sayang beta. Coba Bapak Ibu Saudara yang ada menghadapi masalah, saya mau bilang, coba Anda di rumah duduk tenang. Atau di gereja ini Anda duduk tenang, lalu dengar apa yang Tuhan mau bilang. Saya percaya waktu Tuhan bicara, hati Anda itu hancur. Ya Tuhanku, saya ini salah, Tuhan itu baik. Selalu kalau dalam keadaan goncang, Tuhan hibur kita, saudara. Jangan takut, nak, aku ada untuk kamu. Kamu bangkit, jalan keluar ada. Itu selalu yang Tuhan bikin untuk kita kuat. Jadi jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke orang-orang berobat, jangan, saudara. Datanglah pada Tuhan, rendahkan hatimu, mohon belas kasihannya. Pasti ada jalan keluar. Firman Allah berkata, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari segala macam persoalan, ketakutan dan pergumulan hidup kita yang berat. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ini peristiwa Siklag terbakar. Waktu itu Daud bersama pasukannya bergabung dengan orang-orang Filistin, raja-raja Filistin, untuk berperang melawan orang Israel, yaitu Raja Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud tidak diizinkan pergi karena orang-orang Filistin berkata ini pasti dia pengkhianat nanti dalam peperangan. Itulah sebabnya dia disuruh pulang. Waktu dia pulang ke Siklag, 3 hari perjalanan jauh, yang dia dapatkan Siklag itu, kota itu, daerah itu sudah terbakar. Istrinya, anak-anak serta rakyat yang pergi bersama dengan dia, prajurit punya istri-istri dan anak-anak semua di bawah tawanan. Jadi saudara bayangkan 3 hari perjalanan jauh, stres, tertekan, capek, lelah, lalu datang dapatkan tempat yang sudah kacau balau, sudah jadi debu karena sudah terbakar, dan orang-orang tidak ada. Orang-orang mereka kasih dan cintai. Firman Allah berkata mereka duduk menangis, tapi bukan
saja sampai menangis. Mereka mengambil batu hendak melemparkan Daud. Saudara bisa bayangkan perasaan Daud, kan dia juga capek sama-sama. Istrinya juga, anak-anaknya korban. Lalu dia yang memimpin mereka. Saudara lihat, setiap kali masalah terjadi, pemimpin itu selalu disalahkan. Padahal saudara lihat dia juga korban. Tapi firman Allah berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tenanan berkata, Tuhan, apakah aku harus mengejar mereka, musuh-musuh itu? Tuhan bilang, kejar mereka Daud. Saudara lihat, kalau Anda tidak tenang, menangis marah. Tuhan Tuhan saya lihat ke dia bayi. Tuhan kenapa Tuhan ambil dia? Tuhan, Tuhan tidak bisa berbicara, saudara. Jadi ketika Daud tenang, Tuhan, apakah saya harus mengejar penjahat-penjahat itu, musuh-musuh itu? Tuhan berkata, kejarlah mereka Daud. Dalam ketenangan Tuhan berbicara buat kita. Kalau lagi kacau balau hatimu dan pikiranmu, Tuhan tidak bisa berbicara. Betul saudara? Karena saudara tidak mungkin terima. Tapi ketika saudara tenang. Dan saudara tahu firman Allah berkata, Daud kejar, dapati mereka. Tidak ada yang hilang, barang-barang semua diambil, tidak ada yang mati. Semuanya komplit. Kita belajar dari Daud. Amin. Kalau masalah datang, hati itu harus kuat. Tuhan beta percaya, memang sulit, memang suka. Tapi beta percaya Tuhan pasti tolong beta. Tuhan, apa yang beta mau lakukan nih? Tuhan tolong beta. Saya percaya Tuhan kasih Anda jalan keluar. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak pernah lemah. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Jadi saudara, secara kedokteran, kesehatan, orang Sarah sudah mati haid, lagian mandul, tidak mungkin punya anak. Kemudian Abraham juga sudah usia lanjut, tapi firman Allah berkata tadi, Abraham percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar. Artinya orang sudah mati haid, lalu mandul, lalu ini lagi sutua, mana mungkin punya anak. Tapi dia percaya, dia terobosi kondisi itu. Dia menerobos sekalipun kondisi ini. Aku tak percaya karena Tuhan janji aku. Itu baru bilang saudara. Dia percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah janjikan bagi saudara janjinya, saudara pegang itu. Itu pasti terjadi. Karena Tuhanlah yang akan membuat melaksanakan apa yang Tuhan janjikan bagi saudara tergenapi. Kalau kita janji kita bisa lupa saudara. Kita bisa bohong, tidak menepatinya. Tapi kalau Tuhan tidak, sekali Tuhan berjanji, Tuhan menggenapinya. Itu jauh saudara, berpuluh-puluh tahun janji itu baru tergenapi. Mungkin sekarang saudara janji Tuhan tapi belum. Sabar saja. Belajar daripada Abraham. Penantian panjang. Karena dia percaya Tuhan sudah berjanji, berarti Tuhan punya kuasa buat janji itu tergenapi buat beta. Bapak Ibu diberkati. Mari kita lihat satu lagi. Ini orang-orang yang menguatkan hati. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun mereka belum melihat itu mujizat, tapi mereka percaya. Seperti Daud juga. Saya akan dapatkan istri, anak-anak, dan rakyat saya, punya keluarga. Saya akan dapatkan mereka. Terjadi tuh. Yang berikut Mazmur 23 ayat 4 BMK. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Saudara, kadang-kadang di lembah-lembah seperti gini, ya, lembah yang gelap, ini situasi yang menakutkan. Selalu kita takut. Tapi Tuhan mau bilang, aku melindungi kamu. Aku menemani kamu. Amin. Seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Tuhan selalu ada lindungi Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang ketakutan sekalipun. Mungkin banyak kita takut karena virus. Aduh, kalau jalan karena virus gimana? Saya mau bilang, kalau SK belum turun, jangan pikir-pikir mau pulang. Maunya SK belum turun dari surga, jangan pikir-pikir mau pulang. Sudah selesai baru pulang. Sekarang kita batuk sedikit pilek. Aduh Tuhan, beta corona. Aduh, beta pasti sudah umur panjang. Siapa bilang? Amin. Ingat, Tuhan menemani kita. Tuhan ada di samping kita. Cuma kalau bilang saja, Bapak beta pengen takut, Bapak tolong beta ya. Iya, jalan sudah beta jaga usia. Seperti gitu saudara. Kita yang selalu salah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baca firman Tuhan, hafal. Mungkin 2 kali saya bilang ini. Bacalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hafal itu firman, hafal akang. Ingat akang. Kemudian perkatakan, deklarasikan, ucapkan. Bahwa itu akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Masalah seberat apapun, Anda akan tetap kuat, Anda tidak takut. Karena firman Allah dalam mulut Anda dan Anda terus deklarasikan, maka itu terjadi. Kalau saya baca firman mau deklarasi apa? Saudara deklarasi. Saudara sudah jadi anak Tuhan. Kuasa sudah di tangan, tinggal bicara akan jadi. Makanya firman masalah datangnya di rumah nangis terlalu lama. Coba berdiri sedikit. Amin.
bikin muka kasihan, bikin muka susah. Jangan saudara, senang, bergirang, bersorak. Amin. Bapak ibu saudara sering gagal. Karena apa? Karena selalu mendengar apa kata-kata orang yang negatif. Saya mau kasih tahu bapak ibu saudara, setiap kata negatif berasal dari setan dan roh jahat. Setiap perkataan negatif itu berasal dari setan dan roh jahat. Karena kalau firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu hidup saudara. Tetapi setan selalu taruh perkataan-perkataan negatif untuk menghancurkan Anda. Jadi kalau orang bicara negatif, pindah dari dia. Karena kata-kata yang negatif itu akan menghancurkan Anda. Dengarkanlah apa perkataan firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Itu menguatkan Anda. Itu menghibur Anda. Itu menguatkan Anda. Itu memberi semangat bagi Anda. Firman Tuhan harus Bapak Ibu Saudara dengar. Itulah kekuatanmu. Kata-kata negatif yang Anda dengar, itu akan menghancurkan Anda. Jadi berhenti dari setiap perkataan-perkataan negatif yang Bapak Ibu Saudara dengar. Perkataan firman Tuhan itu menghidupkan kita. Memberikan kehidupan bagi kita. Sebab itu kuatkanlah hatimu dengan firman Tuhan. Hati ini kalau kuat saudara lombo, jatuh. Hati harus kuat. Bila hati kuat, amin. Karena ada firman Tuhan di sini. Makanya tetap teguh berdiri. Kalau hati yang kuat, saudara akan lemah dan menjadi santapan roh jahat. Yang berikut saudara yang ketiga yang saya serukan bagi mereka. Lihatlah Allahmu akan datang. Di tengah-tengah situasi yang tidak ada harapan. Kacau balau, hancur, luluh. Yesaya berkata, lihatlah orang Israel. Allahmu akan datang. Ayat 4. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi ngapain kamu sedih? Ngapain kamu menangis? Ngapain kamu berduka? Ngapain kamu meratapi dirimu? Allahmu akan datang. Ada dua hal yang Allah kerjakan. Satu, Allah memberikan ganjaran. Kalau bicara ganjaran, itu bicara hukuman atau balasan. Jadi kalau Allah memberikan ganjaran, Tuhan bilang tadi untuk orang Israel, aku memberikan ganjaran. Artinya aku memberi hukuman kepada musuh-musuh kamu. Jadi Yesaya berkata, lihat Allahmu akan datang dan memberikan ganjaran. Memberikan hukuman kepada musuh-musuh yang menyakiti kamu, yang telah menghancurkan kamu, yang telah membuat kamu menderita. Aku yang akan menghukum mereka. Tuhan bilang, aku datang, aku akan hukum mereka. Siapa yang membuat kamu menderita? Siapa yang membuat kamu sengsara? Siapa yang permalukan kamu? Siapa yang hina kamu? Siapa yang membuat kamu sengsara? Siapa? Aku akan hukum dia. Tidak perlu kamu hukum dia. Aku berhadapan langsung untuk hukum dia. Siapa yang membuat kamu menderita? Aku akan hukum dia. Itu ganjaran ini berupa hukuman bagi orang-orang yang membuat orang-orang Israel ini menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saja untuk Israel tapi kita semua. Siapa yang sakiti Anda saat ini? Siapa yang sementara melukai Anda saat ini? Siapa yang sementara menghina Anda saat ini? Mempermalukan Anda saat ini? Siapa yang sementara merusak hidup Anda saat ini? Siapa yang sementara menghalangi Anda untuk dapatkan berkat Tuhan saat ini? Saya mau bilang, Tuhan Allah akan datang hukum dia. Musuh-musuhmu, Tuhan akan datang hukum dia. Saudara lihat, Tuhan kita itu sangat baik. Mungkin saat ini saudara tertindas, tertolak, tidak dihargai, tidak dihormati. Di kantor-kantor Anda mengalami ketidakadilan. Anda merasa sengsara sekali. Situasi ini tidak adil. Di rumah tangga juga Anda mendapat situasi tidak adil. Di tempat Anda beraktivitas Anda merasa, aduh Tuhan sangat sakit. Ini orang-orang ini menyakiti saya. Orang-orang ini menghancurkan hidup saya. Orang-orang ini meremehkan saya. Tuhan bilang, aku akan datang untuk hukum mereka. Aku kasih ganjaran, yaitu hukuman bagi mereka. Jadi kalau orang lagi hina-hina Anda, permalukan Anda, sabar saja. Amin. Mungkin saudara menangis karena hal itu. Orang-orang menghalangi Anda untuk dapatkan berkat. Sebenarnya Anda punya berkat, tetapi orang halang-halangi. Anda sudah harus dapatkan, orang halangi terus. Mungkin saudara mendapatkan jabatan, kedudukan, atau berkat-berkat berupa uang, atau apa saja. Tapi ada orang-orang menghalangi Anda. Orang-orang menghina Anda, mempermalukan untuk Anda tergeser daripada kedudukan Anda. Tuhan bilang, aku akan datang. Jangan takut, aku akan datang dan aku akan hukum mereka. Jemaat hidup Ambon, Tuhan bilang, lihatlah Allahmu datang. Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan hukuman bagi orang-orang yang selama ini sakiti kamu, lukai kamu. Jadi tenang saja. Siapa yang bikin saudara terluka, biar saja. Nanti waktunya Tuhan urus dia. Anda tidak perlu tangan kotor untuk dia. Amin. Wow, ini kan berita sukacita. Amin. Ini kan berita sukacita saudara. Di mana Allah hadir selalu perubahan terjadi. Amin. Ia tidak akan biarkan kita untuk dipermalukan dan dihina. Ia tidak akan membiarkan kita untuk hak-hak kita diambil. Tidak saudara, waktunya akan datang. Tuhan berurusan dengan mereka. Mungkin masalah-masalahmu di pengadilan yang tidak pernah selesai-selesai. Orang selalu menghambat, orang selalu buat sehingga Anda menderita. Tenang saja, waktu Tuhan tiba, Tuhan berurusan dengan mereka. Siapapun dia.
Yang kedua saudara, ketika Allah hadir, lihatlah Allahmu akan datang. Yang pertama tadi Allah memberikan hukuman kepada musuh-musuh Israel. Allah yang sama untuk kita. Allah hukum orang-orang yang menyakiti kita, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sengsara. Yang kedua, Allah menyelamatkan mereka, yaitu orang Israel. Allah menyelamatkan mereka dan memberikan ganjaran. Ganjaran ini bukan hukuman, tapi ganjaran ini berupa hadiah. Jadi ganjaran punya arti bisa hukuman dan bisa hadiah. Hukuman bagi mereka yang menyakiti orang Israel dan ganjaran hadiah kepada orang Israel. Jadi lihatlah Allahmu akan datang. Dan bukan saja Allah menyelamatkan kamu, tetapi Allah juga memberikan hadiah kepada kamu. Iya Bapak Ibu Saudara, hadiah apa yang Allah berikan bagi mereka? Hadiah apa yang Tuhan berikan kepada orang Israel? Hadiah itu juga Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Apa hadiahnya? Yang pertama saya catat, Allah menyembuhkan mereka secara fisik. Kita lihat ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, hadiah yang Allah berikan bagi orang Israel dan bagi kita semua, Allah menyembuhkan kita secara fisik. Amin. Apapun penderitaannya Bapak Ibu Saudara hari ini dengar, Allah sembuhkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin jantung kah, ginjal kah, paru-paru, lambung, atau mungkin tulang-tulang, saraf-saraf, atau kaki Anda yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan terjadi. Aku menyembuhkan mereka. Tuhan Allah kita menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Jadi apapun Bapak Ibu Saudara, penyakit apapun yang sementara Anda hadapi, dengar, hari ini Allah menyembuhkan Anda, jemaat hidup Ambon. Atau mungkin hatimu lagi sakit, dengar, terima kesembuhan. Hatimu disembuhkan, pikiranmu disembuhkan, lukamu disembuhkan, saraf-sarafmu yang terganggu disembuhkan, pembuluh darah merah, darah putih yang rusak dipulihkan, saraf-saraf di kaki atau tubuh yang mengalami masalah, dalam nama Yesus akan tumbuh saraf-saraf yang baru. Mujizat pencipta akan terjadi sehingga kakimu sembuh, tanganmu sembuh, matamu sembuh, dan bagian-bagian tubuh yang sakit sembuh. Atau mungkin engkau kenal virus corona, dengar, dalam nama Yesus, hari ini Tuhan Allahmu menyembuhkan engkau. Virus tidak akan ada lagi dalam tubuhmu, karena Yesus Kristus Tuhan Allah Jehovah Rafa itu sudah menyembuhkan engkau. Terima kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitmu secara fisik, hari ini dengar, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh, engkau sehat, engkau bebas dari sakit penyakit, engkau sembuh, engkau sehat. Matamu mengalami gangguan, sehat. Engkau batuk, sehat engkau. Terima itu dalam nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, hadiah apa yang Tuhan berikan? Alam yang gersang jadi indah, jadi hijau. Air memancar dari padang gurun, sungai mengalir di padang belantara. Ayat 6b tadi kita baca. Mata air memancar di padang gurun. Wow saudara. Dan sungai di padang belantara. Mana mungkin air ada di situ saudara. Padang belantara. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan ubah itu. Alam gersang itu jadi indah, jadi hijau. Sungai-sungai ada di sana. Ada kehidupan bagi saudara. Amin. Sengkering lagi saudara. Tidak kering. Akan ada kehijauan. Mungkin saudara mengalami kegersangan dalam rumah tangga. Tidak punya apa-apa, tapi dengar, ada berkat Tuhan. Kau pulang dari tempat ini, jemaat hidup Ambon, dengar. Yang mengikuti ibadah di gereja, dengar. Anda pulang dari rumah ini, ada makanan di atas meja, ada roti di atas meja, ada uang di dompetmu. Di rumahmu akan ada berkat. Berkat akan ikuti engkau saat kau sampai di rumah. Mungkin kau datang tidak ada apa-apa di meja makan. Tong beras mungkin sudah habis. Uangmu mungkin sudah tidak ada di dompet lagi. Tapi dengar, Tuhan akan ubah itu. Tuhan akan kasih Anda hadiah. Kehijauan ada, kehidupan ada, kesegaran ada, sukacita ada, berkat ada, makanan ada, beras ada, barang-barang yang kau butuhkan akan ada di rumahmu. Hadiah apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Pasir panas jadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Air 7 saudara. Saudara bayangkan pasir panas itu jadi kolam, di mana mata-mata air muncul. Wow, tanah gersang menjadi sumber-sumber air saudara. Saudara, siapa yang buat? Tuhan buat. Tidak mungkin di pasir panas ada kolam-kolam air, ada mata-mata air yang muncul, itu kan susah. Di padang pasir panas itu muncul sumber-sumber air, itu susah saudara, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan Allah akan buat itu buat kita semua, jemaat hidup Ambon. Tuhan akan memberikan Anda sumber-sumber berkat. Tidak tahu dari mana, tapi hari ini kau terima sumber-sumber berkat. Allah melepaskan
berkatnya bagi engkau. Sumber-sumber berkat. Anda terima dengan iman. Itu akan terjadi. Mungkin selama ini kau katakan tidak mungkin. Tapi hari ini dengar. Tuhan kasih hadiah bagi engkau. Karena kau tahu melayani Tuhan. Karena kau tahu beribadah kepada Tuhan. Karena kau setia dengan Tuhan. Kau berjelilah dengan Tuhan. Kau tahu menabur di rumah Tuhan. Hari ini sumber-sumber air. Keluar. 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 Dan engkau akan menikmatinya dalam kepuasan. Tuhan melepaskan berkat-berkat baru. Rezeki. Engkau terima dengan iman. Jangan pakai logika saudara. Buang logika. Tuhan melepaskan. Terima berkat baru. Terima uang yang baru. Terima saudara. Tuhan kasih buat engkau sumber-sumber berkat. Anda akan terimanya dan hatimu akan bersuka. Saya percaya saudara. Jadi saya mau bilang buat saudara. Anda mengalami banyak masalah dalam kondisi virus ini. Bahkan sebelum virus Anda mengalami banyak masalah. Kekurangan keuangan. Anda bergumul untuk masalah-masalah uang. Anda menderita. Tapi saya mau bilang. Dengar Bapak Saudara. Tuhan kalau yang kemarin tidak seperti ini. Ini yang pagi Tuhan bicara buat saya. Jadi Anda mungkin miskin dari ekonomi. Anda bergumul. Anda cari jalan keluar. Aduh susah sekali. Seperti Anda sudah tidak ada harapan. Tapi mata-mata air. Tidak mungkin di padang pasir. Ada mata-mata air. Tidak mungkin. Saudara ingat peristiwa Hagar cari air di padang gurun juga susah. Padang gurun tidak mungkin ada air. Waktu Hagar dengan Ismail itu cari air itu susah saudara. Sampai Tuhan tunjukkan itu agar ada air. Saya mau bilang. Anda mungkin sebenarnya Tuhan sudah tidak ada harapan. Tapi hari ini dengar. Sumber-sumber air itu akan keluar dari pasir panas. Sumber-sumber air. Anda terima uang. Anda terima uang karena Anda memang membutuhkan uang itu. Anda terima berkat-berkat karena Anda membutuhkannya. Apapun yang Anda butuhkan, saya bilang Anda terima dengan iman. Itu akan terjadi untuk Anda. Kalau Anda terima dengan iman, katakan Tuhan itu beta Tuhan, itu beta Tuhan. Beta butuh uang, beta Tuhan. Beta butuh ini. Itu beta punya kebutuhan, bukan keinginan. Itu kebutuhanku Tuhan. Hari ini kolam yang panas tidak mungkin. Pasir panas mengeluarkan air tidak mungkin. Tapi Tuhan mungkin untuk Anda jemaat hidup Amon. Dengar jemaat hidup Amon, Anda dikasihi Tuhan. Anda dicintai Tuhan. Anda miskin mungkin karena kondisi ini. Anda tidak tahu jalan lagi. Tapi hari ini mujizat terjadi. Sumber-sumber berkat dari sorga Allah lepaskan bagi saudara. Bapak Ibu jemaat hidup Amon. Anda terima berkat yang baru. Terima lagi. Dan bukan 1, 2. Banyak saudara. Karena ini firman Anda berkata tadi. Banyak sumber-sumber air keluar. Ada banyak berkat yang Anda terima. Tempat menakutkan diubah menjadi tanah pertanian. Ini hadiah. Ayat 7C. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Saudara lihat tempat yang menakutkan. Karena itu serigala punya tempat tinggal. Itu tempat yang menakutkan. Tapi Tuhan bilang aku kasih hadiah kepada kamu. Tempat itu tidak lagi menakutkan. Aku akan mengubahnya menjadi tanah pertanian. Tempat-tempat yang Anda mungkin berkata waduh ini ketakutan di sini. Saya takut di tempat ini. Sepertinya tidak ada harapan di sini. Sepertinya tidak ada berkat. Tidak saudara. Di tempat mana Anda beraktivitas. Di tempat mana Anda lakukan pekerjaan Anda. Dengar saudara. Tempat itu diberkati. Anda diberkati. Tempat menakutkan menjadi tanah pertanian. Ada berkat-berkat berkelimpahan. Yang Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Amon terima di hari ini. Dan minggu yang akan Bapak Ibu Saudara masuki. Berkat-berkat itu akan datang. Kemudian hadiah apa lagi? Ada jalan raya. Jalan menuju keselamatan. Ayat 8. Di situ ada jalan raya yang disebutkan jalan kudus. Orang tahir tidak akan melintasinya. Orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jadi ada jalan raya. Jalan ini menuju keselamatan. BIMK mencatat. Jalan raja ini adalah jalan menuju keselamatan. Orang berdosa, orang jahat tidak akan melewati jalan itu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara saya melewati jalan keselamatan itu. Amin. Dan karena kita melewati jalan itu, kita akan ada bersama Bapa dalam kekekalan. Orang yang diselamatkan akan berjalan tanpa ketakutan. Ayatnya ke-9. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang diselamatkan. Akan berjalan di situ. Tidak ada lagi orang-orang jahat untuk menakuti mereka. Dan yang terakhir ayat 10. Ayat 10. Ini hadiah Tuhan berikan. Dan orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang. Dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara katakan amin. Jadi hadiah apa yang Tuhan berikan dari ayat 10? Tuhan Allahmu memberikan engkau kegembiraan, sukacita, wajahmu akan
berseri-seri karena Tuhan Allahmu memberikan engkau sukacita abadi. Tidak ada lagi air mata di hati, tidak ada lagi kesakitan di hati, tapi ada apa? Kegembiraan, ada sukacita. Mukamu akan berseri-seri, tidak ada lagi muka yang sendu, tidak ada lagi muka yang muram, tapi Tuhan kasih saudara muka berseri. Amin. Artinya Tuhan akan memberkatimu sehingga mukamu tidak muram lagi, tapi mukamu akan berseri-seri. Sukacita abadi jadi bagianmu. Keluh kesah, duka, ketakutan, air mata, kesedihan sudah tidak ada lagi. Jadi selama virus dan minggu ini sudah lewati dengan kesedihan, dengan air mata, dengan ketakutan. Tapi Tuhan bilang hari ini, Tuhan kasih hadiah kepada jemaat Hari Hidup Ambon. Semuanya itu sudah lenyap. Yang aku kasih buat kamu, sukacita, kegembiraan. Mukamu akan berseri-seri sehingga engkau lupa keluh kesahmu. Semuanya sudah lenyap Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kuatkanlah hatimu. Janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang. Dan memang ia sudah datang. Dan sudah melepaskan hadiah bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.